Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Mada Devi Wedayanti. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips untuk lulus pengabdian hibah dikti pendanaan tahun 2022 dan tips untuk lulus penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022. Good job! Kali ini saya akan berbagi informasi tentang tips lulus pengabdian terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya mengenai informasi pembukaan penelitian dan pengabdian hibah dikti pendanaan tahun 2022. Di video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa skema-skema yang dibuka pada tahun ini hanya beberapa skema dalam pengabdian masyarakat. Salah satunya adalah program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Ini tidak jauh beda, namun saya jelaskan di sini terlebih dahulu program kemitraan masyarakat atau PKM. Nah, pada program kemitraan masyarakat ini, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan monotahun atau 1 tahun. Jangka waktu dalam penyelesaiannya itu adalah 8 bulan. Nah, pendanaan yang diberikan untuk program kemitraan masyarakat ini, pengabdian masyarakat yang skemanya program kemitraan masyarakat ini, itu adalah sebesar 50 juta maksimal. Bisa Bapak Ibu di bawah 50 juta. Nah, untuk mitra, jadi kalau pengabdian masyarakat itu kita akan membutuhkan mitra untuk bekerja sama sehingga nanti pengabdian kita ini dirasakan manfaatnya terhadap mitra yang telah kita pilih. Jadi siapa saja mitranya yang bisa Bapak Ibu tentukan atau Bapak Ibu pilih? Yang pertama adalah bisa kelompok masyarakat umum seperti Ibu PKK, Posyandu, Remaja Masjid, Karang Taruna, RT RW, sekolah, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga kelompok masyarakat ekonomi produktif. Ini seperti apa? Ibu rumah tangga dengan 4 karyawan di luar pemilik, bisa kelompok tani, bisa kelompok ternak, bisa kelompok nelayan, kelompok usaha lainnya juga bisa. Jadi yang ketiga ada kelompok masyarakat mengarah ekonomi produktif, yaitu dasawisma, contohnya PKK, kelompok usaha lainnya. Ya, itu 5 orang atau 5 orang dalam satu kelompok. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu mitra Bapak Ibu itu termasuk dari 3 yang saya jelaskan ini. Kalau tidak masyarakat umum, dia adalah masyarakat ekonomi produktif atau masyarakat mengarah kepada ekonomi produktif. Contohnya sudah saya berikan ya. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu tips selanjutnya adalah melihat kriteria ya kan yang ada di program kemitraan masyarakat ini. Yuk kita bahas ya. Di sini ilmu pengetahuan teknologi yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai. Jadi makanya ada sinkronisasi antara penelitian dan pengabdian. Jadi sebaiknya pengabdian kepada masyarakat ini adalah hasil dari penelitian dari Bapak Ibu. Sehingga itu bisa sangat diprioritaskan untuk lulus didanai. Jadi tipsnya adalah Bapak Ibu menerapkan pengabdian kepada masyarakat dari hasil dari penelitian Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, kriteria dari PKM ini adalah programnya monotahun yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi cuma hanya 1 tahun, jangka waktunya 8 bulan. Jadi tipsnya di jadwal pengabdian masyarakat itu jangan lebih dari 8 bulan. Kalau lebih dari 8 bulan itu otomatis Bapak Ibu sudah
kurangi nilainya. Nah, selanjutnya adalah melibatkan 2-5 orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 5 SKS dalam 1 tahun pelaksanaan. Nah, jadi untuk buku panduan edisi 13 secara revisi yang sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tonton juga. Di sana itu ada kriteria baru di template pengabdian masyarakat itu harus ada melibatkan mahasiswa dan nanti direkognisi menjadi SKS mahasiswanya gitu. Jadi libatkanlah minimal 2 mahasiswa, terus dijelaskan nanti di template-nya bahwa rekognisinya itu minimal 5 SKS dalam 1 tahun pelaksanaan. Nah, selanjutnya adalah kriterianya 2 bidang masalah yang ditangani pada mitra. Ditangani maksudnya. Jadi di pengabdian kepada masyarakat ini nanti Bapak Ibu jelaskan permasalahannya apa saja, itu boleh lebih dari 1, nah boleh lebih dari 2, namun di penjelasan selanjutnya ada permasalahan yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan diberikan solusi adalah permasalahan yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu yang sudah disepakati oleh mitra. Jadi misalnya permasalahannya ada di bidang ekonomi, di bidang produksi, ada di bidang manajemen, ada di bidang pemasaran, ada di bidang pengemasan ya. Nah, jadi antara 4 tadi mana yang lebih prioritas? Pilih aja 2, jangan semuanya diberikan solusi. Jadi kebiasaan itu Bapak Ibu yang memberikan masalah banyak lalu memberikan solusi banyak, padahal bukan itu yang diminta. Diminta hanya fokus pada 2 bidang masalah yang disepakati dengan mitra yang menurutnya lebih urgent, harus diberikan solusi terlebih dahulu. Nah, itu. Lanjut, kriterianya adalah mendukung 8 indikator kinerja utama, minimal 2 indikator. Jadi nanti Bapak Ibu lihat ya indikator kinerja utama pada pengabdian kepada masyarakat itu apa saja, biasanya itu di bidang apa saja, misalnya kalau IKUI Kampus Merdeka itu kan mendukung mahasiswa berkarya di luar universitas, atau mendukung dosen-dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat di luar universitas gitu, atau hasil kerja dari dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu searching aja mengenai indikator kinerja utama. Nah, minimal itu 2 dari 8 indikator dari Kampus Merdeka Indonesia Jaya itu Bapak Ibu cantumkan di template Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jarak dari perguruan tinggi itu maksimum itu 200 km. Ya, ini yang ke berapa nih? 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Jadi bisa Bapak Ibu buka Google Map. Nah, di sana Bapak Ibu klik untuk yang awalnya itu universitas Bapak Ibu, lalu tujuannya itu ke tempat mitra. Jadi nanti di sana akan terlihat berapa jarak dari perguruan tinggi ke mitra. Pastikan itu tidak melebihi dari 200 km. Karena kalau lebih dari 200 km maka tidak termasuk dalam kriteria PKM. Ya, tips selanjutnya adalah anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan. Jadi pastikan dari 50 juta misalnya maksimal Bapak Ibu ajukan, ya kan, 40% dari 50 juta itu Bapak Ibu investasikan atau Bapak Ibu berikan kepada mitra Bapak Ibu.
Oke, baik. Selanjutnya, nah, luaran yang harus Bapak Ibu siapkan untuk pengabdian kepada masyarakat pada kriteria atau skema program kemitraan masyarakat ini adalah yang pertama, peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi. Jadi, pastikan luarannya itu bersifat kuantitatif. Jadi, pemberdayaan mitra yang telah Bapak hadirkan setelah melakukan pengabdian masyarakat itu dapat dilihat kuantitatif peningkatannya. Jadi misalnya sebelum Bapak Ibu melakukan pengabdian masyarakat pada kelompok pada ekonomi kreatif apa ya kita contohkan pada misalnya kelompok usaha gitu ya. Pada kelompok usaha A, sebelum melakukan pengabdian, yang mengetahui tentang pemasaran itu hanya 1 orang atau 2 orang. Setelah dilakukan pengabdian, maka tingkat level pengetahuan tentang pemasaran di kelompok usaha A itu menjadi 10 orang. Nah, itu perlu dicantumkan di luaran Bapak Ibu. Selanjutnya, satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau proceeding ber-ISBN dari seminar nasional. Nah, jadi artikel ilmiahnya yang harus disiapkan juga untuk dipublikasikan di jurnal ber-ISSN ya. Kalau PKM masih seminar nasional, dia belum internasional. Nah, selanjutnya satu artikel pada media massa cetak atau elektronik. Jadi Bapak Ibu juga mencantumkan luaran untuk satu artikel media massa cetak atau elektronik. Yang selanjutnya adalah video kegiatan. Nah, ini yang penting dari awal kegiatan, pembelian barang-barang dan pelaksanaan kegiatan pengabdiannya itu Bapak Ibu jangan lupa divideokan untuk dibuat laporan video dari awal sampai akhirnya nanti untuk luaran pengabdian kepada masyarakatnya. Selanjutnya, KI dalam bentuk hak cipta, ini tambahan ya. Selanjutnya, luaran tambahannya juga bisa berupa luaran dari luaran wajib yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya, tujuan dari PKM ini sebenarnya adalah lebih kepada membentuk dan mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, menulis, atau keterampilan lain yang dibutuhkan, atau soft skill atau hard skill yang Bapak Ibu miliki nanti ditransfer kepada mitra Bapak Ibu. Nah, baik, itulah tadi mengenai tips-tips yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam membuat pengabdian masyarakat pada skema program kemitraan masyarakat. Kita lanjut. Nah, ini untuk pengabdian masyarakat. Kenapa proposal itu ditolak ya? Maaf, saya kembalikan ke slide yang awalnya. Ini kan program kemitraan masyarakat. Kalau program kemitraan masyarakat stimulus itu tidak jauh beda, namun jangka waktunya hanya 6 bulan dan pendanaannya itu 25 juta maksimal. Jadi Bapak Ibu nanti baca aja untuk buku panduan yang linknya sudah saya berikan di bawah video ini, nanti Bapak Ibu bisa download. Selanjutnya, tipsnya adalah kita harus tahu kenapa proposal itu bisa ditolak, sehingga kita meminimalisir terjadinya penolakan proposal pengabdian kita. Kenapa proposal itu ditolak? Yang pertama, tim tidak multidisiplin. Ya, minimal 2 kompetensi. Jadi, Bapak Ibu pastikan tipsnya adalah bahwa anggota Bapak Ibu itu tidak sama dengan Bapak Ibu bidang ilmunya. Jadi harus beda bidang ilmu dan sesuaikan dengan permasalahan yang Bapak Ibu angkat untuk diberikan solusi. Yang selanjutnya, tidak melibatkan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu harus melibatkan mahasiswa, tadi kita lihat ya, minimal itu 2. Jadi jangan sampai mahasiswa tidak dibawa.
Nah, selanjutnya tidak sesuai dengan panduan seperti jumlah kata, setiap babnya, urutan babnya, jumlah halaman, pokok bahasan, masing-masing bab sesuai dengan skim yang diajukan. Jadi tipsnya Bapak Ibu buka Simultamas Bapak Ibu terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu lihat di sana ada template sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ingin masukkan, di-download dulu templatenya, nanti baru sesuaikan dengan template yang Bapak Ibu download tadi, sehingga Bapak Ibu tidak kerja 2 kali. Perhatikan jumlah kata, urutan babnya, jumlah halaman, dan lain-lainnya. Nanti saya akan jelaskan mengenai jumlah kata dan apa saja urutan bab-babnya yang harus kita siapkan. Selanjutnya yang keempat, tipsnya adalah gambaran iptek tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak disertai gambar spesifikasi. Jadi, gambaran ilmu pengetahuan teknologi yang kita berikan kepada mitra kita itu harus jelas dan harus disertai gambar spesifikasinya. Misalnya ipteknya apa? Kita berikan komputer, kita berikan alat sebagai pendukung pemecah permasalahan yang dihadapi mitra, itu harus diberikan gambarnya. Selanjutnya, anggaran tidak rasional dan tidak ada investasi yang diberikan untuk mitra. Sekali lagi kita balik tadi bahwa yang saya jelaskan, investasi yang diberikan ke mitra itu 40% dari dana. Jadi pastikan dananya itu 40% untuk mitra anggarannya. Terus harus rasional, jangan terlalu banyak di satu titik dana gitu, sehingga membuat reviewer itu curiga dengan dana yang besar di satu titik dana tersebut. Jadi lebih baik sedikit tetapi banyak poin-poinnya gitu. Itu tipsnya. Selanjutnya adalah tipsnya, CV kurang menunjukkan pengalaman PKM. Nah, jelas ada pengalaman PKM kalau diprioritaskan itu bagi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman PKM. Kebetulan saya sudah pernah lulus di tahun 2019, pendanaan 2020. Nah, itu untuk PKM. Jadi ada sedikit pengalaman untuk berbagi kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil positifnya dari video ini. Dan jangan lupa bantu juga support ya Bapak Ibu yang belum subscribe, di-subscribe dulu sebelum melanjutkan video ini. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Selanjutnya kita lanjutkan. Surat kesediaan mitra tidak sesuai. Jadi surat kesediaan mitra itu akan kita upload di Simultamas. Nah, di sana itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, diberikan materai, diberikan cap. Nah, itu harus ada dan sesuai ya dengan format yang diminta oleh Kemendikbudristek. Selanjutnya adalah peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi ketentuan yang berlaku. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya tadi bahwa maksimal untuk PKM dan PKMS itu adalah 200 kilometer. Jadi pastikan betul di Google Map-nya Bapak Ibu bahwa lokasi dari perguruan tinggi terhadap mitra itu tidak melebihi dari 200 kilometer. Oke, kita lanjut. Nah, tips selanjutnya kita harus tahu ya untuk administrasi kita di approve oleh reviewer itu adalah tim pengusul memiliki kompetisi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi yang tadi kan, sasaran mitra sesuai dengan ketentuan, kriteria mitra sasaran, jarak mitra, jumlah bidang masalah. Nah, ini adalah administrasi yang terlebih dahulu dicek oleh reviewer biasanya. Jadi kalau ini saja sudah tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak akan lanjut ke substansinya ya. Nah, selanjutnya adalah melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran. Nah, kalau tidak Bapak Ibu lampirkan, jelas secara administrasi Bapak Ibu telah ditolak. Selanjutnya ada penulisan usulan sesuai panduan. Jadi harus sesuai panduan, berapa jumlahnya, nanti kita akan bahas ya. Nah, pastikan dulu secara administrasi 4 poin ini Bapak Ibu telah penuhi di pengabdian masyarakat Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu ajukan.
Selanjutnya, jumlah kata sesuai paduan. Nah, coba dilihat lagi template atau proposal dari pengabdian masyarakat Bapak Ibu sudah sesuai nggak nih? Dia ada ringkasan, pendahuluan, solusi, metode, gambaran iptek ya. Kalau ringkasan itu maksimal 500 kata, kalau pendahuluan maksimal 2000 kata, solusi permasalahan 1500 kata, metodenya 2000 kata, gambaran ipteknya 500 kata. Saran saya sebagai tipsnya, Bapak Ibu tidak langsung memasukkan proposal Bapak Ibu itu ke dalam template. Tetapi Bapak Ibu buat dulu di Word ya, sesuai dengan sistematika yang diminta. Lalu nanti Bapak Ibu blok per subbab ini untuk memastikan bahwa tidak melebihi dari maksimal kata yang diminta. Jadi sesuaikan dengan ini, karena jika melebihi dari kata ini ya kan jumlah katanya, maka otomatis akan langsung di reject. Dah, kita lanjut selanjutnya. Nah, ini lagi tipsnya yang harus Bapak Ibu ketahui untuk pengajuan pengabdian kepada masyarakat ya. Bapak Ibu bisa melihat skor. Sebenarnya kita itu lulus atau tidaknya itu tergantung skor final dari ajuan proposal kita. Nah, tapi di sini kita sudah diberikan sebenarnya tips-tips untuk mendapatkan skor tinggi. Nah, ini saya merahkan. Kalau merah berarti dia skornya paling tinggi. Jadi usahakan Bapak Ibu membuat proposal itu dengan skor yang paling tinggi. Jadi yang pertama, untuk ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran, yang paling tingginya, saya hanya membacakan yang paling tinggi ya Bapak Ibu. Analisis situasi permasalahan sasaran strategi sangat jelas. Itu skornya 10. Jadi Bapak Ibu jelaskan di sana situasi permasalahan mitranya itu secara jelas. Ya, apa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus nanti permasalahan yang diprioritaskan apa, nomor 1, nomor 2-nya, ya kan, itu harus jelas. Nah, selanjutnya ini rumusan masalah prioritas mitra. Rumusan masalahnya yang diprioritaskan mitra yang saya katakan tadi harus jelas juga dari banyaknya permasalahan yang sudah Bapak Ibu jelaskan di analisis situasi. Selanjutnya lagi, kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra sangat sesuai. Jadi carilah ya dosen-dosen atau anggota kelompok pengabdian kita itu yang sesuai dengan kompetensi dari permasalahan. Jadi jangan misalnya Bapak Ibu permasalahan tentang pemasaran ya, atau pemasaran saya contohkan misalnya di kelompok usaha, Bapak Ibu permasalahannya di pemasarannya kurang, tapi Bapak Ibu anggotanya adalah orang pertanian gitu ya, dari dosen pertanian. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi itu yang membuat tidak lolos dalam skema pengabdian masyarakat. Selanjutnya adalah metode, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan itu sangat jelas, harus jelas ya. Skornya ada 15. Jadi metodenya, solusinya apa saja. Dari solusi tersebut, rencana kegiatan yang ditawarkan itu apa saja, itu harus jelas dijelaskan. Yang kelima adalah penugasan tim pelaksanaan sangat sesuai. Jadi harus ada tugas dari tim yang Bapak Ibu ajukan. Ketua sebagai apa tugasnya, anggota juga sebagai apa, sampai ke mahasiswa pun harus Bapak Ibu jelaskan tugas dari mahasiswa itu sebagai apa dalam menyelesaikan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya adalah kualitas iptek yang ditawarkan. Jadi yang ditawarkan iptek itu tuh cukup baik dan dari hasil penelitian pengusul. Jadi lebih baik itu ilmu pengetahuan teknologi yang kita berikan kepada masyarakat mitra kita itu adalah hasil dari penelitian kita, yang seperti saya jelaskan di awal bahwa sebaiknya pengabdian masyarakat itu adalah lanjutan dari penelitian Bapak Ibu. Yang ketujuh, yang harus kita perhatikan adalah kinerja jurnal yang dituju tergolong baik atau penyelenggara seminar cukup jelas atau cukup kompeten. Jadi,
jurnal yang dituju harus baik ya. Luaran kita itu misalnya kita luarannya di Sinta 2, tentu lebih baik daripada Sinta 6 gitu. Jadi sebaik mungkin lebih baik gitu ya. Lebih jelas jurnal yang kita tuju untuk luaran. Terus media massa cetak atau elektronik berskala nasional. Jadi kalau Bapak Ibu itu nanti beritanya di media massa nasional itu berbeda skornya dengan lokal. Jadi usahakan media massa Bapak Ibu itu berskala nasional ya. Lanjut, video pengelolaan media elektroniknya cukup jelas dan meyakinkan keberlanjutan. Jadi makanya saya jelaskan bahwa dari awal sampai akhir itu harus divideokan, jangan sampai tidak, supaya nampak kegiatan itu memang berlangsung. Nah, selanjutnya peningkatan keberdayaan mitra sangat sesuai dengan permasalahan mitra sasaran. Jadi permasalahannya apa, peningkatan dari keberdayaan mitranya apa, itu harus sesuai. Jadi kalau misalnya pemasaran tadi permasalahannya, jadi peningkatan keberdayaan mitranya ya tentang pemasaran. Jadi jelas sinkron ya antara permasalahan dengan peningkatan keberdayaan. Selanjutnya, tahapan target capaian luaran wajib diuraikan sangat jelas. Jadi harus tahapannya itu juga harus ada ya untuk luaran. Selanjutnya, penjadwalan sangat sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Jadi penjadwalan itu harus sesuai juga dengan tahapan pelaksanaannya. Berapa di tahapan pelaksanaan, di penjadwalan juga seperti itu. Jangan melebihi tahun dari yang sudah ditentukan oleh buku panduan. Nah, ini ringkasan usulan ya. Jadi Bapak Ibu kan menyiapkan pertama sekali itu ringkasan usulan. Nah, saya jelaskan di sini bahwa tipsnya pastikan bahwa maksimal 500 kata. Terus dalam ringkasan itu ada analisis situasi, ada tujuan, ada permasalahan, ada solusi, ada target luaran yang akan dicapai, terus metode yang dilaksanakan, sesuaikan dengan skema pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk PKM, maka Bapak Ibu sesuaikan apa yang diminta dari ringkasan usulan yang saya jelaskan ini harus ada di ringkasan usulan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya jelaskan target-target dan capaian yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebelum dan sesudah yang saya sampaikan tadi, bahwa harus terukur secara kuantitatif. Terus target luaran ya, itu luaran personal dan luaran untuk keberdayaan mitra. Kita lanjut pendahuluan. Yang pendahuluan itu maksimum itu 200 kata. Di dalam pendahuluan itu berisi uraian analisis situasinya dan permasalahan. Terus di dalam pendahuluan itu hal-hal yang penting disampaikan dalam analisis situasi. Misalnya ada profil mitra, gambaran mengenai situasi lokasi pengabdian. Itu secara singkat dan padat langsung saja dijelaskan di analisis situasi di pendahuluan ini. Selanjutnya, jelaskan data kondisi existing mitra dan permasalahan yang dihadapi mitra secara umum. Misalnya nih, menyangkut permasalahan yang dihadapi anggota dalam kelompok kelembagaan, pengetahuan, teknologi informasi yang saya katakan tadi, misalnya harus jelas permasalahannya itu di bidang manajemen kah, produksi kah, pengemasan kah, pemasaran kah, dan lain-lain. Nah, pilihlah dari banyaknya permasalahan itu 2 prioritas permasalahan yang akan Bapak Ibu berikan solusi. Nah, selanjutnya dapat disertai gambar-gambar kondisi mitra di lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan. Jadi di pendahuluan itu boleh memasukkan gambar-gambar lokasi dari mitra Bapak Ibu untuk lebih meyakinkan reviewer. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Nah, dalam solusi permasalahan ini maksimum itu harus 150 kata. Di dalamnya itu berisi solusi yang ditawarkan dalam prioritas permasalahan yang diprioritaskan. Jadi berikan permasalahan yang dari solusi dari permasalahan yang diprioritaskan tadi. Dan solusi itu harus dipilih bersama oleh mitra kita. Jangan kita yang milih prioritas masalahnya apa. Jadi berdasarkan bahasanya berdasarkan
pilihan bersama dengan mitra atau kesepakatan bersama dengan mitra, maka kami memutuskan 2 prioritas permasalahan. Seperti itu bahasa untuk prioritas permasalahannya. Nah, selanjutnya adalah ungkapkan solusinya itu yang inovatif ya, yang beda dari topik-topik pengabdian sebelumnya. Terus jangan menulis hal-hal yang sama yang sudah dipastikan di pendahuluan. Jangan copy paste di pendahuluan ke solusi. Nah, itu dia tipsnya juga. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan yang harus Bapak Ibu buat tidak lebih dari 2000 kata. Nah, selanjutnya metode itu menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Nah, jadi metodenya itu dibuat tahapan-tahapan atau langkah-langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memberikan solusi itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya di dalam metode. Nah, selanjutnya tidak boleh jangan berupa penyuluhan, pelatihan metodenya itu. Jadi metodenya harus diberikan secara lengkap di metode pelaksanaan. Selanjutnya adalah tahapan dimulai dari sosialisasi, pelatihan, peningkatan kapasitas anggota, penerapan IPTEK, introduksi alat, pendampingan, percontohan, dan lain-lain. Nanti bisa dicontoh aja ini ya, bagaimana metode-metode yang masuk pada kegiatan Bapak Ibu bisa dicontoh di sini. Selanjutnya adalah penjelasan dilengkapi dalam bentuk flowchart tahapan kegiatannya. Jadi bagusnya itu ada flowchartnya ya di dalam metode pelaksanaan itu, atau gambar-gambar atau skema atau bagan alir gitu mengenai metode pelaksanaan Bapak Ibu. Nah, lanjut jelaskan indikator keberhasilan. Di dalam metode jangan lupa Bapak Ibu jelaskan indikator keberhasilannya. Selanjutnya, yang terakhir dalam pengabdian masyarakat yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah gambaran IPTEK yang ditransfer. Nah, gambaran IPTEK yang ditransfer ini tipsnya adalah yang diperhatikan yang pertama, bagian ini berisi 500 kata saja, jangan lebih ya. 500 itu untuk menggambarkan dengan jelas IPTEK yang dilaksanakan di mitra tadi, ilmu pengetahuan teknologi yang akan kita berikan itu apa, itu harus jelas dalam 50 kata ini maksimal. Selanjutnya, gambaran ringkasan IPTEK itu mencakup penjelasan yang sudah disampaikan dalam metode tadi, termasuk penerapan bidang sains, budaya, dan seni. Jadi harus ada penjelasan secara ringkasnya IPTEK tadi ya. Selanjutnya, spesifikasi IPTEK-nya juga secara lengkap harus dijelaskan, dimensinya, kapasitasnya, langkah-langkah kerja alatnya harus dijelaskan di gambaran IPTEK ini. Selanjutnya adalah dalam lebih baiknya itu gambaran IPTEK ini di Bapak Ibu buat itu secara bentuk flowchart kah, diagram kah, atau gambar gitu. Lalu nanti Bapak Ibu upload di template yang Bapak Ibu sudah download tadi ya. Oke, itu tadi tips-tips yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu ingin mengajukan proposal pengabdian masyarakat hibah dikti pendanaan tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan kepada tips untuk lulus penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini di-like dulu, terus di-subscribe, terus dibunyikan lonceng notifikasinya. Iya, saya tunggu ya, diaktifkan dulu supaya nanti video-video saya selanjutnya bisa Bapak Ibu masuk ke notifikasi Bapak Ibu sehingga tidak ketinggalan informasi dari saya mengenai informasi akademisi. Oke, lanjut kita. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu. Kita lanjutkan, ini tipsnya untuk penelitian lagi. Kalau kita tadi sudah melakukan pembahasan tentang pengabdian, sekarang tentang penelitian.
Jadi di video saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa tonton ya video sebelumnya, itu mengenai surat edaran dari Kemenristek BRIN tentang apa aja skema yang dibuka dalam pengabdian penelitian. Kalau pengabdian itu cuma 2 skema yang dibuka pada tahun 2022, kita nggak tahu untuk tahun selanjutnya, jadi harus disesuaikan. Skema yang di 2022 itu pengabdian hanya PKM dan PKMS, sedangkan di penelitian itu bisa kita lihat yang dimerahkan oleh saya itu adalah skema yang dibuka pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu bisa juga tonton video saya sebelumnya ya, untuk memberikan informasi tambahan kepada Bapak Ibu mengenai tentang skema-skema penelitian yang akan dibuka pada tahun 2022 ini. Pelaksanaannya juga di tahun 2022. Jadi skemanya itu skema penelitian dasar, penelitian terapan, dosen pemula, kerjasama antar perguruan tinggi, dan penelitian pasca sarjana. Hanya itu kategori atau skema penelitian yang dibuka pada tahun 2022 ini. Sesuai dengan surat edaran yang di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin kita lanjut dulu untuk peta skemanya ya. Jadi di sini, jadi Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu sebelum mengusulkan atau membuat proposal penelitian bahwa status atau klaster dari universitas atau perguruan tinggi Bapak Ibu itu statusnya apa atau klaster apa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu klasternya mandiri ya, itu yang tidak bisa, yang merah ini yang buka ya, berarti yang tahun ini adalah dibuka skemanya. Jadi lihat di sini, kalau misalnya mandiri berarti tidak bisa lagi untuk skema penelitian dosen pemula, karena PDP itu hanya untuk yang binaan, yang madya sudah tidak bisa, yang utama sudah tidak bisa, apalagi yang mandiri lebih tidak bisa untuk melakukan penelitian dosen pemula. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu itu sudah utama, berarti skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi itu tidak bisa lagi Bapak Ibu lakukan. Jadi pilih skema yang sesuai dengan klaster universitas atau perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi tanyakan dulu ke LPM atau LP atau LPPM, Bapak Ibu klaster kita ini klaster apa? Binaankah, madyakah, utama atau mandiri ya? Oke, langkah selanjutnya tipsnya adalah Bapak Ibu harus tahu pendanaan dan waktu penelitian yang Bapak Ibu ajukan. Jadi ada penelitian dasar yang dibuka tadi ya, yang dibuka penelitian dasar, terapan, PDP, kerjasama, pasca sarjana ya. Tidak saya merahkan, maaf. Namun Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk acuan dananya itu SBK riset dasar. Yang terapan SBK riset terapan. Nanti saya akan menjelaskan di akhir video ini, makanya ditonton sampai habis ya Bapak Ibu mengenai dana-dana ini. Jadi harus sesuai jumlah dana dari yang Bapak Ibu ajukan skemanya apa dan jumlahnya berapa. Itu nanti ada di peraturan Kementerian Negara pendanaannya ya. Oke, di video ini nanti saya akan jelaskan juga. Jadi ditonton sampai habis ya Bapak Ibu. Nah, untuk waktunya jelas kalau penelitian dasar terapan itu 2-3 tahun. Jadi pelaksanaannya Bapak Ibu harus lakukan 2 minimal sampai 3 tahun. Begitu juga dengan terapan. Kalau pengembangan tidak dibuka, PDP itu 1 tahun cuma ya. Nah, selanjutnya kerjasama itu 2 tahun, penelitian pasca sarjana itu sampai 3 tahun bisa. Oke, kita lanjut. Nah, tips yang harus diperhatikan pada setiap skim. Jadi, yang harus diperhatikan adalah pertama, Bapak Ibu pastikan klaster dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu apa dan bisa masuk pada skema apa, ya. Yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, kualifikasi dan persyaratan ketua dan jumlah anggota penelitian. Ini harus Bapak Ibu perhatikan. Kalau misalnya
PDP persyaratannya apa, ya kan? Atau penelitian dasar persyaratannya kan harus S3 atau lektor. Atau S3 atau minimal asisten ahli, atau bisa S2 tapi lektor. Namun ada syarat kedua, harus memiliki publikasi internasional bereputasi minimal 2 sebagai penulis pertama dan koautor. Nanti atau korespondensi autornya. Nah, nanti saya akan jelaskan di video ini juga ya. Oke, selanjutnya yang harus diperhatikan itu jangka waktunya. Bapak Ibu itu milihnya multi tahun kah di skemanya atau monotahun? Itu harus Bapak Ibu pastikan dulu, diperhatikan baik-baik betul. Jadi tahu nanti pendanaannya itu berapa yang harus diajukan. Nah, ini SBK-nya harus jelas. Kalau dasar dia jumlahnya berapa, terapan berapa, pengembangan berapa itu berbeda. Jadi skemanya setiap skema itu pendanaannya berbeda maksimalnya. Nah, itu harus Bapak Ibu lihat di SBK penelitiannya nanti ya. Akan saya jelaskan. Oke, yang kelima, yang harus diperhatikan adalah luaran wajib dan luaran tambahan. Karena ini diibaratkan orang ngutang harus dibayar gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu luaran wajibnya terlalu tinggi, ya itu yang harus Bapak bayar nanti setelah pendanaan Bapak Ibu terima. Ya kan, luaran wajibnya harus terlaksana semuanya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu, jangan terlalu tinggi dan menyusahkan Bapak Ibu nantinya. Oke, luaran tambahan itu bisa tidak ada, namun kalau misalnya ada berarti ada dana tambahan nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, lanjut adalah tingkat kesiapan teknologi atau TKT-nya. Nanti akan ada pengisian di Simliptamas, itu kalau penelitian dasar biasanya TKT-nya 1 sampai 3. Jangan Bapak Ibu isi, Bapak Ibu buat skemanya penelitian dasar, tapi TKT-nya Bapak buat di sana 4 atau Bapak buat di sana 6 atau 9. Itu sudah beda jalur. Jadi harus diperhatikan mengenai TKT ini. Oke, selanjutnya yang direview oleh reviewer itu apa aja sih? Jadi harus Bapak Ibu tahu. Yang pertama itu rekam jejak. Jadi rekam jejak Bapak Ibu harus ada sesuai dengan yang diminta atau syarat-syarat dari sesuai dengan buku panduan. Selanjutnya, yang selain rekam jejak, pertama kali rekam jejak yang harus dilihat oleh reviewer, harus direview. Selanjutnya adalah usulan penelitiannya, terus usulan RAB-nya, baru komentarnya. Nah, sebenarnya reviewer itu ya sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan bahwa reviewer itu mereview dua tahapan. Yang pertama seleksinya seleksi administrasi dulu atau rekam jejak pengusul atau ketua pengusulnya. Jadi kalau ketua pengusulnya sudah tidak termasuk dalam syarat-syarat dalam skema itu, maka langsung gagal, tidak masuk pada seleksi substansi. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu dulu rekam jejak ketuanya itu sesuai yang saya katakan tadi. S3 minimal asisten ahli, S2 minimal lektor, dan syarat kedua ada publikasi, ya, publikasi internasional bereputasi, harus 2 juga sebagai penulis pertama atau korespondensi. Dan kalau tidak ada buku yang dihakikan oleh nanti saya jelaskan lebih detailnya ya tentang ketua penelitian ini apa sih syaratnya gitu. Selanjutnya setelah diseleksi administrasi lulus barulah kita masuk ke substansi. Nah, ini dia jurnal internasional bereputasi 2 ya kan? Atau bisa juga Sinta 2 atau Sinta 1 minimal 2 atau buku yang ber-ISBN ya kan. Namun satu buku setara dengan 3 book chapter. Jadi atau book chapter minimal 3 book chapter itu setara dengan 1 buku ya.
Nah, tapi di sini persyaratan terbarunya itu harus bukunya itu diterbitkan oleh IKAPI kalau nggak salah. Nanti saya jelaskan secara detail, saya agak lupa juga. Oke, selanjutnya, nah baru kita masuk ke penilaian substansi setelah lulus administrasi tadi. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu lulus dulu di administrasi. Lanjut ke penilaian substansi kalau sudah lulus. Apa saja yang dilihat? Bahwa relevansi usulan penelitian Bapak Ibu terhadap bidang unggulan, tema dan topik renstra penelitian perguruan tinggi. Jadi tipsnya Bapak Ibu itu tanyakan kepada LPM atau LPPM tentang renstra penelitian perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi topik yang Bapak Ibu angkat dalam pengusulan usulan penelitian ini tidak jauh beda atau tidak berbeda dari renstra tersebut. Jadi kalau renstra penelitian perguruan tingginya tentang COVID misalnya di tahun ini, ya Bapak Ibu penelitian tentang COVID, jangan tentang yang lain gitu ya, karena itu akan disesuaikan. Selanjutnya adalah kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, step of the art-nya, metode kebaharuan penelitiannya, itu ada atau tidak? Kebaharuan atau tidak. Jadi harus pastikan bahwa tujuan, permasalahan, step of the art-nya, metodenya, kebaharuan penelitian itu ada. Ya, kebaharuan. Jadi selanjutnya adalah keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya. Jadi makanya penelitian itu harus satu topik gitu Bapak Ibu, dari penelitian pertama ke kedua, ketiga. Jadi roadmap penelitian kita itu jelas. Ada kedepannya rencananya itu di tahun 2030 itu apa yang akan kita hasilkan dalam penelitian ini. Jadi jangan penelitian tahun ini Bapak Ibu meneliti pemasaran, terus tahun besoknya Bapak Ibu teliti tentang bumi gitu kan, atau selanjutnya tentang perpajakan gitu. Jadi tidak sesuai dengan roadmap penelitian Bapak Ibu gitu ya, tidak jelas roadmap-nya. Jadi selanjutnya yang dilihat itu kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Jadi di dalam penelitian itu nanti ada pembagian tugas, ketuanya sebagai apa, menyelesaikan permasalahan apa. Nah itu harus ada di pembagian tugas yang jelas, sampai ke mahasiswa yang kita bawa juga harus ada sebagai apa dia mahasiswa ini gitu. Lanjut, yang harus dilihat juga diperhatikan tipsnya adalah luaran penelitian Bapak Ibu itu publikasi di tahun pertama. Jadi jurnal internasional itu jurnalnya kurang baik kah, cukup baik kah, jurnal sangat baik kah, nanti dicek gitu ya. Berskala Scopus kah, berskala apa gitu ya. Oke, lanjut yang keenam ya kan. Luaran penelitian artikel di proceeding itu tahun kedua. Proceeding terindeks pada database pastinya ya kan. Proceedingnya jadi harus diperhatikan juga ya untuk luaran proceedingnya. Terus harus metode sama tahap target capaian luaran wajib penelitian itu harus wajar. Jadi metodenya itu harus wajar terhadap target capaiannya itu. Jangan tiba-tiba capaiannya wow, tetapi metode untuk mencapai capaian luaran wajibnya itu tidak ada gitu ya. Kesesuaian dengan target TKT. Yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu penelitian dasar, jangan TKT-nya TKT 9. Nah, itu pengembangan gitu ya. Oke, yang ke-9 ada kesesuaian jadwal penelitian. Jadi kalau itu tadi yang harus diperhatikan yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau penelitian dasar itu 2-3 tahun, jangan Bapak Ibu buat 1 tahun. Tak selesai ya kan penelitiannya. Nah, selanjutnya adalah kekinian dan sumber primer mengacu pustaka. Jadi perpustakaan juga harus yang terbaru. Selanjutnya adalah dukungan kerjasama penelitian. Nah, dukungan kerjasama dari mitra itu sangat membuat nilai penelitian kita itu juga lebih tinggi gitu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Oke, ini ada skema-skemanya. Saya bahas skema yang dibuka saja dalam tahun ini
ya, yaitu yang pertama penelitian dasar. Dari skemanya itu penelitian dasar bisa pengusulnya dari mandiri, utama, binaan, media, ya kan, semuanya klaster itu bisa melakukan penelitian dasar ini. Untuk jangka waktunya itu 2-3 tahun, ya, pendanaannya nanti kita lihat SBK-nya dari penelitian dasar. Terus luaran wajibnya itu satu artikel jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau ya, ini atau ya, jadi bisa pilih salah satu buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN. Jadi dipilih aja salah satu kalau misalnya pakai atau ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, luaran tambahan itu bisa selain luaran wajib ini. Bapak Ibu mau buat buku kah? Bapak Ibu mau buat video tambahan kah? Atau apa di sini? Nanti luaran tambahannya Bapak Ibu sesuaikan. Karena yang wajib dibayar itu adalah hutang wajib. Kalau hutang tambahan ya, itu dipenuhi iya, alhamdulillah dapatlah uang tambahan ya kan, sebagai dana luaran tambahan. Tapi kalau tidak ya juga tidak masalah. Nah, syaratnya apa saja? Ketua pengusulnya S3 minimal asisten ahli, atau kalau masih S2 Bapak Ibu minimalnya lektor. Terus ketuanya ya kan memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi atau jurnal nasional, Sinta 1 atau 2, tapi di sini sebagai penulis pertama atau korespondensi. Atau lagi nih, bisa juga kalau nggak ada artikel Bapak Ibu, 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, tapi harus diterbitkan di IKP atau internasional. Jadi kalau terbitnya bukan di IKP atau internasional itu tidak bisa diakui. Nah, selanjutnya anggota penelitinya itu 1 atau 2 orang. Nah, TKT-nya ini dijelaskan di sini, TKT-nya itu sampai 3 ya. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian dasar jangan TKT-nya 6 ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa lolos tipsnya dalam penelitian dasar. Oke, kita lanjut. Skema yang dibuka yang kedua adalah penelitian terapan. Ya, kita lihat bahwa pengusulnya itu bisa dari perguruan tinggi, semua klaster, binaan, media, utama, mandiri bisa. Jangka waktunya sama 2-3 tahun. Pendanaannya SBK penelitian terapan. Kalau tadi dasar, sekarang terapan, berarti lebih besar. Jangan disamakan dengan dasar untuk dananya. Nanti saya akan jelaskan di akhir video, nanti ada untuk jumlah dana berapa di terapan, berapa di dasar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ditonton sampai habis ya. Oke, kita lanjut. Luaran wajibnya adalah 1 produk iptek atau sos budaya, ya sosial budaya, yang dapat berupa metode, blueprint, purwarupa, sistem kebijakankah itu bagi yang sosial, model, teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama. Nah, selanjutnya dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau penunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya. Luaran tambahan selain luaran wajib di atas, kita lihat syarat-syaratnya Bapak Ibu. Syarat-syaratnya sama ya. Namun di sini ada mitra calon pengguna dan anggota peneliti 1-2. Jadi syaratnya sama ya. Nah, TKT-nya ini sudah naik, TKT 4 dan 6. Jadi pas pemajuan di Simlabtapmas, buatlah TKT-nya itu antara 4 dan 6 jika Bapak Ibu melakukan penelitian terapan. Kita lanjut, penelitian dosen pemula. Skema ini hanya diperuntukkan untuk klaster perguruan tinggi yang berstatus binaan. Jadi kalau udah naik ke media atau utama, apalagi mandiri, itu tidak bisa melakukan penelitian dosen pemula. Nah, jangka waktunya ini 1 tahun. Pendanaannya itu biasanya maksimal itu 20 juta SBK penelitian, nanti kita lihat ya.
SBK-nya penelitian pembinaan atau kapasitas dia namanya. Luaran wajibnya itu satu artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2, sampai 6. Jadi bisa Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Atau ya kan ini atau artikel jurnal internasional atau artikel proceeding seminar internasional. Jadi itu bisa jadi luaran wajibnya. Agak ringan daripada penelitian dasar dan terapan. Karena ini untuk klaster binaan saja. Ya kan, luaran tambahannya itu selain luaran wajib. Selanjutnya syaratnya ini berbeda dengan penelitian terapan dan dasar tadi, bahwa syaratnya ketua peneliti itu ya kan S2 dengan jabatan asisten ahli maksimum. Jadi kalau sudah S3 itu tidak bisa lagi masuk PDP, atau sudah lektor ya kan tidak bisa lagi, dan ini untuk yang tidak memiliki jabatan juga bisa masuk penelitian dosen pemula. Selanjutnya adalah anggota peneliti sebanyak 1-2 orang, terus pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua atau anggota. Jadi kalau misalnya sudah 2 kali, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengajukan penelitian dosen pemula, walaupun S2, walaupun asisten ahli ya. Oke, TKT-nya itu adalah 1-3 untuk pengisian di Simliptamas nantinya. Oke, nah selanjutnya skema yang dibuka adalah penelitian pasca sarjana, penelitian disertasi doktor ya. Itu untuk kita lihat di sini bahwa semua klaster bisa ikut, lalu jangka waktunya 1-2 tahun, SBK-nya itu maksimumnya 60 juta ya. Luaran wajibnya itu 1 artikel ilmiah per tahun ya, sebagai penulis pertama loh mahasiswa yang dibimbing yang kita jadikan penelitiannya itu sebagai penelitian ini hibah ya kan. Terus ketua penelitian itu sebagai corresponding autornya dalam jurnal internasional bereputasi. TKT-nya 1-3. Terus kita lihat syarat-syaratnya. Untuk penelitian pasca sarjana ini disertasi doktor ya, ketuanya harus bergelar S3 pastinya ya, karena yang membimbing mahasiswa itu adalah harus S3 ya, dari dalam atau luar negeri, baik program dokter by course maupun by research. Nah, terus sudah memiliki 2 artikel sebagai penulis utama atau first author atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi. Selanjutnya anggota tim, co-author, dan 1 anggota mahasiswa dokter bimbingannya. Jadi harus ada anggotanya itu, co-promotornya juga dimasukkan, jangan tidak dimasukkan ya co-promotornya sebagai anggota. Selanjutnya ini skema tidak dibuka ya pada tahun ini, jadi tidak usah saya bahas. Nah, cara pengisian penelitian hibah di Simliptamas. Oke, baik ya. Selanjutnya di sini ada penilaian usulan penelitian. Bapak Ibu bisa lihat bahwa rekam jejak pengusul itu bobotnya 40% dan usulan penelitian untuk substansinya ya itu 60%. Jadi apa saja sih administrasi dan substansi yang dinilai dalam usulan penelitian ada di video saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa cek sebelumnya video saya tentang tips lulus pengabdian dan penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022 ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, jadi pertamanya itu kita buka login dulu terlebih dahulu di akun Simliptamasnya ya. Selanjutnya pengisian identitas, kita isi identitas kita sesuai dengan yang terbaru. Lanjut ya, kita mengusulkan anggota pengisian persetujuan anggota penelitian substansi ya. Ada nanti kalau kita sudah masukkan anggota, baik pengisian anggota nanti harus disetujui dengan anggota kita melalui Simliptamas juga di notifikasi dari anggota pengusul kita. Nah, selanjutnya adalah baru kita mengisi substansi dari usulan tersebut, baik ringkasan, latar belakang, tinjauan, metode, luaran, rencana, jadwal, daftar pustaka, dan lain-lain. Nah, itu ada ya kan secara spesifik pembahasannya di video saya sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tentang tips lulus pengabdian dan penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022.
Oke, selanjutnya setelah semuanya Bapak Ibu isi, maka Bapak Ibu bisa submit final di SimLab-Thamas dan nanti akan masuk kepada LP atau LPM atau LPPM Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing. Nanti akan disetujui atau tidak oleh LP, LPPM dan LPM atau LPM Bapak Ibu untuk proposal usulan pengabdian penelitian Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, di sini login melalui SimLab-Thamas dengan mengisi NIDN dan password Bapak Ibu. Jangan lupa di sini ada kodenya, penambahan gitu. Jadi Bapak Ibu jumlahkan, isi jumlahnya. Lalu Bapak Ibu masuk ya. Bapak Ibu masuk. Sampai sini Bapak Ibu mengisi identitas, NIDN Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, pendidikannya, gelarnya, sintanya, H indeks berapa, email Bapak Ibu, ya harus Bapak Ibu ketik. Udah rekam jejaknya juga harus ditambahkan dulu semua rekam jejak Bapak Ibu tentang itu jurnalnya, proceedingnya, dan yang lain-lain, buku atau yang lain-lain ya. Harus diisi terlebih dahulu mengenai identitas Bapak Ibu supaya terlacak sesuai dengan persyaratan dari penelitian atau tidak Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah identitas telah diisi, maka kita akan mengisi identitas proposal kita. Baik itu judul ya. Judulnya apa? Lalu TKT-nya kita isi. Nah, di video sebelumnya saya jelaskan juga mengenai TKT berapa di skema berapa itu harus sesuai targetnya ya. Lalu skemanya kita pilih di sana. Kita mau skema apa? Penelitian dasar kah? Kerjasama kah? Magister kah? Disertasi doktor kah? Nanti ada pilihan seperti ini di SimLab-Thamas. Bapak Ibu bisa klik ya. Oke. Lalu yang ke-8 kita mengisi tahun dan lama usulan penelitian. Di sana ada usulannya tahun berapa, terus lama usulannya berapa. Kalau sekarang 2022, lama usulannya berapa tahun? 2 tahun kah atau 3 tahun? Ini untuk penelitian dasar ya, kan sampai 3 tahun. Terus biaya yang diusulkan. Nah, tahun berjalan berapa, total usulan berapa, diketik tahun berjalan dan total yang diusulkan. Bapak Ibu ketik ya. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mengisi identitas ketua pengusul ya. Di sana ada rumpun ilmu, tinggal Bapak Ibu pilih rumpun ilmu, bidang fokus, tema dan topik penelitiannya. Selanjutnya ada fokus penelitiannya. Bisa Bapak Ibu klik di sana, nanti ada tinggal diklik. Tema penelitiannya Bapak klik juga di sana di SimLab-Thamas ya. Lalu tema penelitian itu nanti secara spesifiknya apa gitu. Nah, setelah Bapak Ibu klik yang tadi, isi yang tadi, maka akan muncul keringkasan dari penelitian Bapak Ibu. Di sana akan ada diminta mendownload template dan mengupload template yang sudah diisi sesuai dengan yang diminta oleh setiap skema. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkannya, ringkasannya berapa ya, terus kata kuncinya berapa. Nah, ini sudah saya jelaskan secara detail di video sebelumnya, yaitu tentang tips lulus pengabdian dan penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nonton video sebelumnya. Oke, latar belakangnya diisi, tinjauan pustakanya juga diisi, metodenya juga diisi dengan sesuai yang diminta di template ya.
Lalu juga pengisian luaran wajib nih. Luaran wajibnya itu nama jurnalnya apa, HTTP-nya juga harus dibuat di sini. Keterangannya sudah submit kah atau sudah publish ya. Nah, ini kalau misalnya ada 2 jurnal, ada 3 jurnal, Bapak Ibu tinggal ketik aja di SIM Liptamasnya. Buku juga di sini penerbitnya siapa, ya kan? Masih draft kah atau sudah terbit? Nanti diceklis sama Bapak Ibu ya. Book chapternya juga, proceedingnya juga ya. Luaran tambahan jika ada tinggal Bapak Ibu klik, nanti di sana keterangannya ada submit atau publish ya. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan aja di luaran Bapak Ibu. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Jadi rencana anggaran ini sesuai dengan SKB dari yang ditentukan. Jadi jangan melebihi dana yang telah tidak ditentukan. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ini mengenai dana tersebut ya. Jadi ditonton sampai habis. Ya, pengisian akan dilakukan secara online mengikuti menu SIM Liptamas meliputi honor, bahan habis pakai, perjalanan, sewa dan ketentuannya. Biaya penelitian maksimum mengacu pada PMSBK pengeluaran penelitian yang berlaku. Nanti rincian biayanya akan saya lihatkan di bawah. Selanjutnya kalau yang biaya itu nanti akan ada poin-poinnya di SIM Liptamas, tinggal Bapak Ibu klik aja ya, sesuai dengan yang diminta di SIM Liptamas. Namun jangan melebihi dari yang maksimal dananya. Selanjutnya adalah jadwal. Jadwal penelitian ini juga secara online akan di-upload ya. Tahapan kegiatannya, mingguan, bulanan, dan tahunnya. Daftar pustaka juga sesuai harus apa yang kita masukkan dalam proposal itu yang harus ada di daftar pustaka. Sesuai dengan urutan penomoran di usulan proposal Bapak Ibu. Nah, setelah tadi kita usulkan disetujui oleh anggota ya kan, nanti Bapak Ibu akan ditentukan oleh perguruan tingginya diterima atau ditolak ya kan. Lalu selanjutnya ini apa ini? Pengisian identitas pengusul. Oke, ini sama kayak yang tadi ya. Ini untuk perguruan tingginya, lembaganya ya, menolak atau menyetujui tentang penelitian kita. Jadi ini perguruan tinggi yang mengisi. Nah, ini untuk perguruan tinggi nih yang mengisinya, nanti lembaganya apa, ketua LPPM-nya siapa, ya kan, nama pimpinannya siapa. Ini bukan kita sebagai pengusul, namun perguruan tingginya. Nanti di-approve kan atau di-reject kah gitu. Jadi tidak ada perbaikan ya. Jadi makanya harus hati-hati proposal yang harus kita masukkan ini gitu, kita usulkan ini gitu. Nah, ini dia standar biaya. Bapak Ibu bisa download Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 127 PKM 2 2019 tentang standar biaya keluaran tahun anggaran 2020. Ya, di sini ada tentang biaya keluaran riset dasar ya. Kalau fokus pangan pertanian berapa, kalau kesehatan obat berapa maksimal besarannya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, riset terapan yang tadi ini dasar, ini terapan. Kalau fokusnya di pangan, terapan tuh berapa? Bisa 260 juta ya, 16 juta. Jadi untuk biaya Bapak Ibu harus sesuaikan dengan ini besarnya supaya bisa di ACC ya. Kalau pengembangan juga seperti itu. Ini yang saya maksudkan tadi ya. Oke, selanjutnya untuk komponen RAB-nya ya, Bapak Ibu bisa melihat ya, kalau misalnya nanti di SIM Liptamas itu kan ada bahan, ada pengumpulan data dan lain-lain ya kan, komponen belanjanya ada ATK. Nanti ini sudah ada di SIM Liptamas Bapak Ibu, tinggal diklik-klik saja ya sesuai yang dibutuhkan Bapak Ibu. Lalu sesuaikan satuannya. Kalau ATK itu buat paket, kalau barang penyediaan buat unit, kalau misalnya transport buat oke, kalau tiket buat oke, kalau uang harian buat OH. Jangan uang harian Bapak Ibu buat paket. Nah, itu yang akan membuat nilai Bapak Ibu
proposalnya rendah ya. Seperti ini, transport penelitian kan oke gitu ya kan. Nah, jangan dibuat OB ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ininya komponennya. Itulah tadi tips-tips ya yang bisa Bapak Ibu gunakan agar bisa lulus dalam pengabdian dan penelitian hibah dikti pendanaan tahun 2022. Terima kasih semuanya yang telah menonton sampai habis ya. Jangan lupa support channel YouTube ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya tentang akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.